Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali bisa berkumpul untuk beribadah. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Tuhan kembali. Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kami datang dengan segala sukacita kami Tuhan, karena kami rindu merasakan hadirat Tuhan kembali. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi kembali di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Kau ada tengah-tengah kami Tuhan. Kau melihat setiap kami di tempat ini. Kami yakin Tuhan, hadirat Tuhan benar-benar nyata di sini. Dan kami pulang, kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat kasih-Mu.
dimanapun kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu mendengarkan. Kita boleh berdiri, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau terapan, ku membalas kasih-Mu.
dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kesempatan kami bisa menyembah Engkau dengan sangat luar biasa Tuhan. Bapa, kami akan lebih lagi bersorak-sorai, menaikkan nama Tuhan, karena kami bersuka cita Tuhan bisa berkumpul di rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita mau satu diri. Kau ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Selamanya. Dengan lembut saja, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Indah bersamamu selamanya. Ini menjadi doa kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami percaya Tuhan, hanya bersamamu sajalah kami merasakan ketenangan. Hanya bersamamu sajalah kami merasakan damai sejahtera. Hanya bersamamu saja kami merasakan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatan yang Kau berikan atas diri kami. Karena kami merasa tidak mampu, kami berjalan sendiri. Hanya bersamamu Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan. Hanya bersamamu sajalah kami kuat. Kuat dan teguhkan hati kami Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan demi kehidupan yang saat ini ada. Dunia tidak menjanjikan akan semakin baik, tetapi Engkau menjanjikan akan berikan kekuatan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami dengar firman-Mu. Biarkanlah seperti yang Kau ingini terjadi atas tempat ini. Transformasi benar-benar terjadi. Perubahan benar-benar terjadi. Sesuatu yang ilahi benar-benar terjadi. Hal-hal yang dahsyat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Hingga segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin, 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 amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, kita berjumpa lagi. Ya, ada yang baru pertama melihat saya? Ada? Tidak ada ya? Oh ada Ibu. Oh Ibu baru pertama lihat saya ini. Pasti kaget ini pesulap merah datang di tempat ini gitu ya Bu ya. Ya, puji nama Tuhan. Pertama saya kembali mengucapkan belasungkawa waktu itu ya, tanggal 24 Februari ya tahun 2024 ya. Pak Gembala kita Pak Andreas pulang ke rumah Bapak ya. Saya sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena waktu itu saya pas pelayanan di Surabaya ya. Jadi habis pelayanan dari GAB Sidoarjo, saya langsung merapat ke Jayadi. Oh, udah diganti. Ya, ada jasa ya di sana. Jadi ini padahal tua-tua tapi ingat loh ya namanya ya. Jadi luar biasa waktu itu saya langsung ya. Kenapa saya sangat bersyukur karena
Pak Gembala atau jemaat di tempat ini sudah kayak keluarga, ya. Saya merasakan kedekatan, saya merasakan keakraban dengan GBDI Sion Permai ini, ya. Hingga saat saya dengar, wah puji Tuhan, saya pas ada di Surabaya, hingga saya langsung, ya, belum ganti kostum saat itu Pak, ya Pak Peter, ya, langsung. Waktu itu Pak Peter saya datang ada enggak ya? Pas ya, datang saya langsung ke sana karena memang sorenya saya pelayanan lagi dan tidak pulang. Dari situ pun saya kembali lagi pelayanan seperti itu. Ya, puji nama Tuhan, merupakan sukacita tersendiri hingga akhirnya saya bisa datang di hari terakhirnya Pak Gembala seperti itu. Ya, puji nama Tuhan, dan biarlah gereja GBDI Sion Permai ini tetap akan berkembang. Amin. Akan semakin maju, akan semakin luar biasa. Puji nama Tuhan, ya. Pak Gembala Ferry, ya, akan nanti memajukan gereja ini. Usianya Peter kok Ferry, wah Pak Peter, wah yang punya nama langsung Peter gitu ya. Pak Peter. Pak Peter usia berapa Pak Peter? 53. Wah, luar biasa, awet muda, luar biasa ya. Kayak 31 gitu. Puji nama Tuhan. Ya, yang belum kenal, nama saya Paulus Bella Francia. Ya, sudah keluar ya. Paulus Bella Francia, lulusan STI Yogyakarta, asli wong Solo ya, tapi sudah tinggal di kota Semarang. Anak saya 3, Batra Nabi Francia, Betis Danala Francia, dan Betaniel Francia. Tema khotbah yang pernah saya sampaikan di GBDI Sion Permai. Ingat yang pertama waktu itu apa? Ora apa? Ya, enggak ingat ya. Yang pertama waktu itu WA, SMS. Wes aman, semua masalah selesai. Yang kedua, provokasi dalam kasih. Yang ketiga, janji Tuhan pasti digenapi. Yang keempat, perbedaan orang percaya menghadapi corona. Yang kelima, doa bukan sekedar doa, doa yang luar biasa. Yang keenam, mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketujuh, sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Merdeka itu tulisannya keliru ini. Merdeka ya di dalam Kristus ya, puji nama Tuhan. Dan untuk kali ini yang ke-8, judul firman Tuhannya kita mau sama-sama baca 1, 2, 3. Transformasi. Lebih keras lagi. Semakin keras lagi. Ya, transformasi. Apa transformasi? Transformasi adalah perubahan. Katakan perubahan. Perubahan. Ya, karena sekarang waktunya singkat, jadi saya tidak bertele-tele ya Pak Peter ya. Pokoknya wah gitu ya. Wah, tadi sebenarnya pengen nyembah lagi enak. Wah, tapi saya ingat, Bil, waktumu Bil. Oh ya langsung mandek ya, ya. Waktu saya itu 45 menit ya Pak ya. Pak Peter ya. Siap Pak Komandan, ya siap. Jadinya transformasi perubahan ya. Mari kita baca terlebih dahulu dalam teks perubahan ini. Apa sih perubahan? Perubahan dari keadaan yang buruk menjadi baik, bahkan lebih baik lagi ya. Transformasi itu perubahan yang bagaimana? Perubahan dari keadaan yang buruk menjadi baik, bahkan lebih baik lagi. Kalau sudah baik berarti ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kalau belum baik jadi baik. Amin. Amin. Ya, ini Pak Peter sebagai gembala mau merubah sesuatu yang semakin baik. Amin. Amin ya Pak Peter ya. Pasti punya gambaran gereja GBDI Sion Permai ini, aku mau semakin baik, semakin baik, semakin baik. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Ada perubahan, ada transformasi. Ya. Kita lihat di dalam teks yang kita mau baca terlebih dahulu, 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3.
5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Pernah baca ayat ini? Halo, pernah baca ayat ini? Oh, loro tok sing maca. Ya, pernah baca? Belum Pak Paulus ya, berarti yang menang mau burung maca ya. Ya, saat baca ayat ini, pernahkah bertanya kok pukulan-pukulan dihitung? Pukulan-pukulan dihitung hingga spesifik ditulis di Alkitab berapa kali? Lebih keras lagi berapa kali? Oh, enek 99 tulisannya. Berapa? 40 kurang 1 ya. 49 berarti ya. 39 ya. 40 kurang 1. Spesifik ditulis Alkitab 40 kurang 1. Yang ngitung siapa ini? Yang ngitung siapa? Berarti yang ngitung siapa ini? Paulus. Ya enggak? Saat Paulus dipukul jedek 1, jedek 2, jedek 3 sampai 40 kurang 1. Mungkin di dalam hati Paulus, pisan kas mbok pukul tak pateni kowe, gitu ya. Hingga tulisannya 40 kurang 1. Kita lihat latar belakangnya Paulus terlebih dahulu. Di dalam Kisah Para Rasul ya, kenapa Paulus sampai menghitung pukulan itu? Ya, kita mau lihat latar belakangnya Paulus ini. Latar belakangnya bagaimana? Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memaksa memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan penjara. Kisah 9 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sementara itu apa? Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan lebih lagi dan semakin keras apa? Membunuh murid-murid Tuhan. Ia menangkap imam besar, ya, menghadap imam besar dan minta izin atau minta surat kuasa daripadanya untuk bawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, jelas dikatakan di situ bagaimana latar belakang Paulus, bagaimana kehidupan lamanya Paulus membunuh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Kejadian itu sekarang dibalik. Pauluslah yang dianiaya oleh mereka. Pertanyaannya, Paulus bisa membalas mereka enggak? Halo? Sekali lagi, dengan melihat latar belakangnya Paulus tadi, Paulus bisa membalas mereka enggak? Salah. Paulus bisa membalas mereka enggak? Salah. Lah apa Pak Paulus? Yang benar adalah bisa sekali. Apa? Oh, bukan bisa apa? Bisa sekali ya. Sambil katakan kanan kiri, bisa sekali. Ya, bukan sekedar bisa tapi apa? Bisa sekali, sangat-sangat bisa. Paulus membalas mereka. Kenapa? Level mereka tidak sebanding dengan levelnya Paulus. Mereka hanya memukul. Tapi kalau Paulus sampai membunuh. Legalitasnya untuk membunuh pun ada. Orang-orang yang percaya bunuh ada. Ya. Level mereka tidak sebanding sebenarnya dengan Rasul Paulus. Saat Rasul Paulus dipukul, sangat bisa sekali untuk membalas mereka. Namun karena transformasi,
perubahan hidupnya Paulus. Paulus tidak membalas, walaupun sangat bisa sekali. Hingga pukulan itu dihitung Paulus. Karena bagi Paulus ini hal yang baru kalau dia dipukul. Dia hitung 1, dia hitung 2, dia hitung 3. Tubuh Paulus tidak sakit sebenarnya. Yang lebih sakit apa? Apa? Hatinya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya, kenapa? Pengennya memberontak, pengennya membalas, tetapi karena transformasi, perubahan hingga dia menahan untuk tidak membalas. Luar biasa perubahannya. Hingga pukulan itu dihitung 40 kurang 1. Transformasi. Ya. Apa rahasianya Paulus bisa berubah sedemikian rupa? Saya pun sangat rindu mempelajari hal itu. Kok bisa ya Paulus mempertahankan hidup barunya itu, perubahan hidupnya itu, tidak membalas hingga sampai dia hitung. Perubahan Paulus ini ditulis di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Ya, bagaimana dia menjelaskan untuk perubahan hidupnya, transformasi hidupnya hingga sampai garis akhir Paulus didapati apa? Setia. Ya, mari kita baca terlebih dahulu. Ayat 5 sampai yang ke-9. Saya 5, Bapak Ibu Saudara 6 dan selanjutnya kita silih berganti. Ya karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ini ya ada kata buanglah, tadi juga ada kata beri. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dari ayat ini ya, poin pertama kenapa Rasul Paulus transformasinya 180 derajat ya, perbedaannya, perubahannya signifikan, luar biasa. Yang pertama yang Paulus lakukan rupanya apa? Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Paulus telah menanggalkan manusia lamanya serta kelakuannya, ya, serta kelakuannya dia tanggalkan, ya, mematikan kehidupan duniawinya. Tadi kita sudah baca apa sih kehidupan duniawi, ya, di sana katakan ayat yang kelima, karena itu apa? Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dari sederet yang sudah dijelaskan itu, apa yang masih dalam diri kita? Ayo buang. Katakan ayo buang. Lebih keras lagi, ayo buang. Ya, buang semuanya itu. Segala kata-kata kotor, fitnah, kejahatan, geram, amarah, ya, buang semuanya. Tidak mau membiarkan kehidupan lama muncul kembali. Paulus telah menanggalkannya. Paulus telah membuangnya. Dia tidak mau terpancing untuk hidup lamanya kembali lagi. Saat dipukul, dia tidak mau terpancing untuk muncul kembali hidup lamanya. Dan saya sangat yakin
bisa dihancurkan mereka semuanya dengan Paulus. Namun dia menahan. Ya, namun dia menahan. Bagi orang-orang yang tidak mengalami, mungkin tidak ngerti posisinya Paulus saat itu. Bagi orang-orang yang mungkin tidak mengalami perubahan 180 derajat dari hidup lama lalu diuji dengan kehidupan lamanya supaya muncul lagi, mungkin tidak terlalu merasakan, ya. Tapi saat kita tahu bagaimana kehidupan lama itu diuji lagi, mungkin katakanlah hidup lama kita tadi marah-marah, kita harus menekan diri. Ya, bisa, tapi karena harus menekan diri untuk tidak marah, sulit sekali. Kayak meledak di sini. Tapi aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah transformasi, aku sudah berubah, aku tidak mau lagi. Itu sepertinya menekan, benar? Ya, kehidupan lama, mungkin kehidupan lama kita penjudi. Suka sekali judi, setiap hari judi, pengen uang judi seperti itu, ya, lalu aktivitas yang sering dilakukan judi untuk mencari uang, ya, bahkan menang terus. Tapi saat dihimpit untuk tidak berjudi karena sudah percaya Yesus sudah berubah, namun ekonomi memaksa kita, ya. Kadang biaya judi narayo, judi orang dedet, tapi nek judi berdosa itu tertekan, ya. Mungkin mabuk. Pas stres biasanya mabuk kayaknya fly. Wah enak, sudah enggak stres lagi. Tapi karena sudah hidup baru, sudah berubah, sudah transformasi, mau menghilangkan stres, minum lagi enggak ya? Minum lagi enggak ya? Mabuk lagi enggak ya? Itu kayak ada dorongan dalam. Ayolah setane mendem tone, mabuk sedelok rapopo lah, sekali-kali rapopo lah. Rayuan itu lebih kuat. Kalau mungkin dalam kehidupan lamanya seperti itu, ya mungkin juga tentang hal pencurian, ya. Wah, nek nyuri biasanya itu sangat canggih sampai ora konangan, ya seperti itu ya. Tapi karena sudah transformasi, tidak boleh nyuri, akhirnya saat ditekan untuk tidak mencuri, tapi ekonomi kok sangat menderita, pengen sekali mencuri. Tak nyuri lagi saja ya, tak mencuri. Mungkin hal yang sederhana perokok. Saat transformasi sudah tidak mau rokok lagi. Namun kok biasanya nek ngerokok gitu rasane fly, enak itu ya. Wah, mumpung Pak Petro Raono tak ngerokok nang WC. Wah gitu ya, terdorong mungkin ya seperti itu. Namun karena sudah transformasi, sudah berubah, tidak mau melakukan hal itu. Mungkin tentang perzinahan, ya. Tidak boleh dilakukan, transformasi, sudah berubah. Tidak boleh melakukan lagi yang kehidupan lama. Yang harus dilakukan, yang harus mengerayu kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan lain-lain. Setiap kita punya kehidupan lama. Benar? Ya. Setiap pribadi lepas pribadi sebelum bertobat dan ibadah tempat ada hidup lama. Mari kita tanggalkan hidup lama itu dan serta kelakuannya. Amin. Saya pun juga punya hidup lama. Ya. Ini foto saya Bu, yang mungkin baru lihat saya tadi ibunya ya. Ini foto saya ya. Rambutnya panjang seperti itu sekolah. Ya, sudah panjang rambutnya, celananya apa? Beda sendiri, ya enggak? Semuanya biru seperti ini, saya biru tua, ya. Kenapa rambut saya panjang, lalu celana berbeda, baju pun juga berbeda. Ini lihat baju saya panjang, ya. Walaupun celana panjang beda ya, baju panjang, rambut panjang, guru-guru tidak berani ngomong, Bella potong rambutnya, sekolah kok rambutnya panjang, Bella ganti celananya, bajunya kok tidak sesuai dengan yang lainnya, tidak berani. Kenapa? Karena saya ketua geng, ya namanya ZKC, Solidaritas Klimis Club. Bella cuma cinta orang klinis. Wah, seperti itu ya.
Suka sekali bertengkar, suka sekali bertengkar. Hidup lama saya seperti itu, ya. Saya mau tanggalkan hidup lama saya. Setiap hari kalau saya tidak bertengkar, rasanya apa Pak Gembala? Gatel. Iya Pak Ferry ya. Pak siapa mau ya? Peter ya, Pak Peter ya, Pak Peter ya. Karena yang suka jajak ke saya itu Pak Ferry, jadi ingat saya Pak Ferry terus aja. Nanti jajak ke saya Pak ya. Aku iya dia ya. Karena biasanya makan sama Pak Ferry seperti itu sama Pak. Ya kalau Pak Peter pernah jajak ke apa enggak sama saya? Enggak ya? Karena rumahnya jauh katanya, 1 jam sana ya. Wah jadinya saya lupa-lupa sama Pak Peter ya seperti itu. Jadi waktu hidup lama saya sangat suka bertengkar. Ya setiap hari saya bertengkar. Kalau enggak bertengkar rasanya ini apa? Gatal tangan saya Pak. Pengennya harus jotos. Ya, kalau enggak ada musuh ya cari musuh seperti itu. Ya, nanti di jalan pecicilan ditegur orangnya nak pukuli seperti itu. Itu kehidupan lama saya hingga kepala saya banyak lubang-lubangnya. Ya, karena memang bertengkarnya pakai senjata seperti itu. Namun suatu ketika saat saya naik motor, tiba-tiba saya dicegat. Wah. Saya dicegat gini. Lalu teman saya ketakutan. Bil, wong Bil nyegat Bil. Saya enggak takut. Namun takutnya adalah muncul kehidupan lama saya. Ya, bukan takut dipukuli, tapi muncul kehidupan lama saya. Dia datangi saya. Ya. Minta tolong yang drum, tolong Pak. Ya dong ya, saya senang ya saya kasih ilustrasi supaya jelas seperti itu ya. Ya boleh maju ke depan ya. Premannya juga ini ya. Ya ini seakan-akan premannya itu ya. Oh ya terima kasih Pak siapa ini? Yusa. Pak Yusa ya. Wah tiba-tiba saya diadang. Dia datangi saya. Ya datangi saya. Dia mau mukul saya. Coba pukul Pak Yusa. Saya ya saat saya dipukul kok ini nyetrum ya? Enggak. Ini kena mic. Iya yang terjadi grone ya. Ya saat mau dipukul saya lalu saya tangkap ini. Mas minta maaf kalau saya salah. Bener ya? Saya peluk Mas minta maaf kalau saya salah. Dia langsung oh ya hati-hati gitu. Benar, dia langsung turunkan tangannya. Ya hati-hati. Saya dekat seperti itu, dia alkohol ada alkohol. Saya meluk dia, minta maaf kalau saya salah. Seandainya waktu itu saya belum bertobat. Saat Pak Yusa ya maju datangi saya. Belum datangi saja. Sudah tak pukul dulu ya. Belum datang. Hampir ya. Sudah ya. Belum datang sudah saya pukul dulu, sudah saya tendang dulu. Ya terima kasih Pak Yusa ya. Terima kasih ya. Ya tapi karena saya sudah transformasi, sudah berubah benar saya peluk dia. Saya ngomong Pak Mas maafkan saya kalau saya salah. Dia turunkan tangannya. Saya bisa sebenarnya membalas dia. Saya bisa hancurkan dia sebelum dia datang. Apalagi dia mabuk. Dia tidak ada keseimbangan orang mabuk itu. Orang mabuk itu hanya melatih menguatkan mental beraninya. Ya, tetapi keseimbangan tidak ada. Saya bisa menjatuhkan dia sangat mudah. Namun transformasi dulu. Saya peluk dia. Maafkan saya Mas kalau saya salah. Teman saya ketakutan karena dia mabuk seperti itu. Saya enggak. Transformasi. Saya bisa melakukan hal itu. Menanggalkan kehidupan lama serta kelakuannya. 2002 saat gembala sidang saya ngomong. Bela nanti saat masuk STI jangan bertengkar lagi. Itu seperti termatrai di dalam diri saya. Saya tidak akan pernah bertengkar lagi. Benar? Saya janji tidak akan pernah bertengkar lagi Om.
masuk STI. Saya kira semuanya malaikat, Pak Peter. Wah, ada setan-setannya juga rupanya ya. Walaupun sekolah teologi ya, rupanya beranda-berandanya juga ada. Ya, saya ingat sekali. Saya ditekak teman saya ya, sampai sini saya berdarah. Saya mau pukul tapi saya ingat, jangan bertengkar lagi, Bill. Saya tidak membalasnya. Walaupun sini saya berdarah, saya biarkan. Hingga sampai tahun 2024 ini. Saya tidak pernah adu fisik lagi. Amin. Wah, aku ya ora pernah padu Pak Bila. Wah, Anda ndak suka bertengkar. Lah saya itu seneng banget bertengkar. Orang bertengkar rasanya gatel ya. Lah itu saya sudah tidak bertengkar lagi sampai sekarang ini. Saat ditantang-tantang pun saya biarkan ya. Banyak kejadian. Tapi karena waktu, kejadian yang lainnya nanti biar penasaran kejadiannya ya. Jadi menanggalkan kehidupan lamanya. Yang kedua, mari kita baca sama-sama gantian 10 sampai 14 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk diperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik. 11. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Puji nama Tuhan. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi yang kedua rupanya Paulus lakukan apa? Kenakan kasih. Bukan sekedar dia menanggalkan kehidupan lamanya. Tapi dia mengenakan kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Berarti dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia mau Tuhan berotoritas dalam hidupnya. Mengenakan kasih. Jelas tadi dikatakan tentang mengenakan kasih. Di dalam Galatia 5 pasal 5 ayat 22 sampai 23 pun ditulis di situ. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah itu berarti kenakan semuanya. Ya, masihkah kita itu tidak sabaran? Masihkah kita itu tidak murah hati? Masihkah kita itu tidak baik ya? Tidak setia ya? Tidak lemah lembut, tidak bisa menguasai diri? Walaupun kita ngomong aku sudah transformasi. Kalau engkau masih tidak melakukan hal ini, berarti engkau belum transformasi. Paulus mengenakan hal ini. Luar biasa. Ya, luar biasa dikatakan bahwa kita mau seperti yang dilakukan Paulus ini. Ayo kenakan kasih. Kalau hanya berubah bukan di dalam Tuhan, saya mau katakan perubahan itu tidak akan langgeng. Benar? Perubahan, pertobatan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, karena kasih Yesus itu luar biasa. Di mana katakan saat engkau dipukul pipi kanan, ya beri pipi kirimu. Kalau engkau ampuni segala kesalahan, ya bahkan bukan hanya musuhmu, ya saudara kita ya salah kita ampuni, ya musuh kita ampuni, ya luar biasa pengajarannya. Ini yang dilakukan Paulus, dia kenakan kasih, kehidupan lamanya ditanggalkan, langkah keduanya dia kenakan kasih atau mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Amin, kepada Tuhan Yesus. Dia tanggalkan segala sesuatu hidup lama. Hingga dia bisa melakukan transformasi perubahan yang dahsyat. Saya sangat tertarik. Hingga kenapa nama saya Paulus.
Sebenarnya saat saya bertobat, saya berdoa sama Tuhan. Saya waktu itu tidak ngerti. Kisahnya Paulus saya tidak ngerti. Saya hanya berdoa, Tuhan aku mau baptis. Menyerahkan hidup sama Tuhan. Saat saya berdoa, ya kisahnya Paulus, biografinya Paulus. Loh kok koyo aku ya iki ya? Kok sama denganku ya? Ya sudah. Saya ngomong, baptis saya namanya Paulus saja. Ya seperti itu. Hingga saat ini ya saya pakai ya Paulus Villa Francia. Perubahan, transformasi itu saya alami. Saya boleh lakukan hal itu. Saya juga mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ayo tanggalkan kehidupan lama serta kelakuannya. Dan kenakan kasih. Dan yang ketiga, rahasia inilah yang sebenarnya saya juga akhirnya lakukan. Ya, apa sih rahasia ketiga hingga Paulus ini bisa transformasi berubah secara signifikan ya. Ayat yang ke-15 dan sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang mau kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah apa? Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tadi ada kata apa? Yang pertama tadi, hendaklah. Diulangi lagi apa? Hendaklah ya. Di ayat yang ke-15 hendaklah, ayat 16 hendaklah, lalu ditutup ayat 17-nya segala sesuatu yang kamu lakukan. Kata-kata hendaklah dan kalau melakukan segala sesuatu semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya dalam teks ini? Apa yang dimaksud Paulus? Yaitu apa? Lebih keras lagi apa? Minta bimbingan Tuhan. Hendaklah apa yang mau kau lakukan atas dasar di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya Paulus segala sesuatu yang mau dilakukan dia minta bimbingan sama Tuhan. Ya, dia minta bimbingan sama Tuhan. Apa yang harus kukerjakan Tuhan? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Dia minta bimbingan sama Tuhan. Seperti yang saya pernah sampaikan di tempat ini. Mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus mengikuti kehendak Tuhan. Ya, minta bimbingan Tuhan secara luar biasa. Mau melayani di Asia Kecil. Di Cegat Roh Kudus. Mau melayani di Betania. Hambat oleh Roh Yesus, ya enggak boleh loh. Di mana dia harus melayani? Rupanya di Makedonia. Paulus selalu minta bimbingan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Saya sangat lemah. Tanpa bimbingan Tuhan, saya tidak mampu. Tapi oleh karena bimbingan Tuhan, sampai hari ini saya boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai saat ini, yakinlah engkau harus senantiasa minta bimbingan Tuhan. Ya, minta bimbingan Tuhan. Apa ya Tuhan yang harus kukerjakan? Dan saya pesan untuk gereja GBDI Sion Permai ini. Yang saat ini mungkin lebih dipegang Bapak Peter, ya, semakin minta bimbingan Tuhan, Bapak. Ya, pengurus yang ada semakin minta bimbingan Tuhan. Apa yang harus kau kerjakan di gereja ini, Tuhan? Benar? Ya, minta bimbingan Tuhan. Apa terobosan yang akan terjadi atas gereja ini, Tuhan? Tuhan, aku minta bimbinganmu. Saya sangat yakin
Tuhan yang sama, yang dulu bisa berkata-kata, Tuhan yang sama juga bisa berkata-kata untuk hari ini. Amin. Saya yakin Pak Peter akan diberikan mungkin audible suara Tuhan. Seperti waktu itu Rasul Paulus diberikan penglihatan. Akhirnya dia melangkah dengan pasti. Karena ini bimbingan Tuhan. Karena ini tuntunan Tuhan. Hingga saat itu Paulus meyakini. Maju bersama Tuhan, dan hasilnya pun luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Waktu itu Lydia, waktu itu juga kepala penjara ya bertobat, dan penyesat wanita roh tenun bertobat. Kenapa bisa terjadi? Karena Paulus minta bimbingan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya sangat rindu. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak King. Gereja ini, GBI Sion Permai ini, relasi dengan MLC sangat-sangat solid sekali Pak Peter. Dari sejak dulu saya belum ikut, berarti 15 tahun lebih. Karena saya 8 tahun sudah ikut, sebelumnya saya full di gereja, saya tidak bisa ikut MLC ya. Tapi teman-teman saya, senior saya yang waktu itu si ACB pernah juga melayani tempat ini. Hingga sampai saat ini ya, berarti 15 tahun lebih gereja ini tetap solid. Amin. Dan saya sangat rindu ya, terus mendukung kegerakan di gereja ini. Kegerakan di gereja GBI Sion Permai ini. Benar ya, satu hal, seorang leader ya, benar ya, Pak Peter semakin minta petunjuk Tuhan. Saya yakin ada gebrakan luar biasa. Amin. Ada terobosan luar biasa di tempat ini nantinya. Karena saat sang pemimpin punya suatu rema daripada Tuhan, dia akan melangkah dengan keyakinan. Karena ini datangnya daripada Tuhan, pasti ada terobosan yang dahsyat akan terjadi. Rasul Paulus, dia yakin saat dia suruh ke Makedonia, dia yakin langkahnya. Tidak tahu apa yang terjadi di Makedonia, tapi Paulus sangat yakin. Ini perintah Tuhan yang harus aku kerjakan. Hingga terobosan terjadi. Hari ini transformasi itu pun saya sangat rindukan dan sangat yakini terjadi di tempat ini. Beri kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tanya tadi ada ibadah pemuda rupanya. Ya Pak Peter ya. Ada ibadah pemuda, ibadahnya Sabtu ya Pak King ya, Sabtu. Karena waktu saya WA-nya sama Pak King, rupanya saya baru ibadah Pak Paulus. Ya nanti saya editnya, apa sih yang diedit? Flyernya. Kan tidak ada foto saya, nanti tidak ngerti Paulus yang mana ini ya. Jadinya flyernya diganti, ada foto saya seperti itu. Ya di situ ada ibadah pemuda remaja. Ini sebuah kegerakan, diawali dari pemuda Pak Peter. Genjot lebih lagi ya, genjot lebih lagi, ada perkembangan di antara mereka, ada terobosan, akan terjadi revival tempat ini. Benar ya, saya sangat yakin dan percaya ya, saat pemuda-pemuda dibangkitkan akan membuat api yang dahsyat di tempat ini. Ya, hadirat Tuhan dinyatakan di gereja ini. Saat mujikan Tuhan, wah luar biasa, naikkan terus pujian penyembahan supaya hadirat Tuhan nyata, lawatan Tuhan terjadi. Amin. Transformasi. Saya kasih jam sendiri Pak ya. Jadi saya konsekuen. Wah 30 detik. Ya jadi gitu. Jadi saya kok suwe men, urung suwe iki jek 5 menit Pak Peter. Oh cuma macam-macam ini aneh bukti ini. Ya jadinya saat berdiri langsung saya klik seperti itu. Ya jadi pas ini. Nanti saya itu konsekuen ya. 40 menit ya Pak Paulus. Oh siap no Pak Komandan ya. Jadinya saya itu sistematis juga ya. Apa yang harus saya beritahu ya beritahu. Apa yang
masih 4 menit, masih 4 menit. Ada tulisannya masih 4 menit ya. Jadi transformasi perubahan itu benar-benar akan terjadi. Amin. Saya rindu tanggalkan kehidupan lama yang masih melekat ya. Jangan podo wae. Apa? Katakan lebih keras apa? Ojo podo wae. Jarene wis ikut Tuhan, jarene wis percaya, katanya sudah ikut Tuhan, sudah bertobat, tapi kok ya podo wae. Ya ijik kasar, ijik miso-miso, ijik mabuk, ijik judi, tidak bisa mengendalikan diri, emosinan loh. Iki jarene berubah saka ngendi iki? Kok Hongkong mungkin seperti itu ya. Harus perubahan itu yang nyata. Benar ya. Perubahan yang nyata harus terjadi atas hidup kita. Buktikan kepada orang yang di sekitar kita. Benar-benar ada perubahan. Amin. Ada transformasi. Teman-teman saya. SD, SMP, SMA. Sangat heran melihat perubahan hidup saya. Ya. Sekali lagi, kenapa saya suka sosial media, Facebook, selalu saya upload. Salah satu tujuan saya bukan untuk sombong-sombongan, pamer-pamer, enggak. Saya mau teman-teman saya di luaran sana yang melihat kehidupan saya, yang sangat paham hidup saya. Mereka melihat, loh, iki bela koncoku, sing nakale kaya setan kae. Saiki dadi pendeta. Kok iso ya? Saya yakin dan sudah terbukti. Mereka akhirnya inbox, mereka akhirnya WA saya. Pengen tahu rahasianya. Kok bisa berubah ya Bil ya? Kok kamu bisa berubah toh Bil? Aku ngerti dewe hidupmu brengsek lho Bil. Kok iso-iso berubah? Saya ceritakan. Ada Yesus dalam hidupku. Dia menjadi ikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih 2 menit Pak. Ini ya. Masih 2 menit ya. Jadi waktu terkemarin bulan Juli pas liburan saya datang ke reuni ya. Akbar di sekolah saya Kasatrian ya. Saya datang karena pas ngantar anak liburan, sekalian ada reuni, saya datang. Guru-gurunya yang waktu itu masih 3 guru yang tahu saya. Ibu Wit lihat saya. Bel, wah dipeluk saya. Padahal ramu krime, ya dipeluk saya. Wah dicium-cium, wah Bel, sambil nangis gitu, hampir nangis, Bel. Kenapa kok sampai segitu dia? Dia sangat terpesona, kagum. Kok iso Bela iki dadi pendeta? Kok iso dadi pendeta? Sampai dia peluk saya. Kenapa dia sangat senang sekali? Ya 25 tahun saya tidak ketemu dia atau Ibu Wit ini. Kenapa? Saat saya SMP hampir setiap hari saya ke ruangannya. Kenapa? Karena dia guru BP. BP tahu ya? Badan Penyuluh saat nakal bertengkar. Bil, celuk nang BP. Di sidang, Bela kamu jangan bertengkar gitu toh. Ya Bu Wit, ya dah pulang. Besok nih bertengkar lagi. Bela nang kantor nih Bil, kowe meneh Bil ya. Besok lagi gitu, jadi saat tahu saya jadi hamba Tuhan, dia langsung peluk saya, ya. Ya enggak apa-apa, dia kan sudah tua pastinya, yang 25 tahun yang lalu kok ya, 25 tahun yang lalu saya kan pas anak SMP-nya ya, jadi sudah tua sampai dia peluk saya, Bel. Saya sangat senang sekali melihat perubahanmu. Ya, buat transformasi hingga mengguncangkan dunia. Amin. Orang di sekitarmu akan takjub melihat engkau. Wah, pas Pak Ferry, Pak Peter ya. Ya, pas ya. Yo maju. Pas ini. Ya, pas 4. Tak klik ini ceklek wis pas ya. Mari datang kepada Tuhan. Perubahan hidup, transformasi harus terjadi. Karya terbesar dalam hidupku
Mari naikkan pujian ini. Benar, Tuhan pengen membuat karya terbesar atas hidup kita. Transformasi, perubahan terjadi atas hidup kita. Mari saya mengalami perubahan dari Tuhan karena saya mau tanggalkan hidup lama saya serta kelakuannya. Setelah itu saya mau mengenakan kasih Kristus. Hingga saya bisa lemah lembut, hingga saya bisa sabar, hingga saya bisa menguasai diri saya. Bukan karena saya, karena Yesus yang ada di dalam hidup saya. Karena Kristus yang ada di dalam hidup saya. Karena Roh Kudus yang mengendalikan hidup saya. Kenapa? Karena saya selalu minta bimbingan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah. Benar Tuhan. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin, amin.
Sembah Tuhan 1 menit. Aku mau transformasi Tuhan. Aku mau berubah. Benar-benar transformasi. Benar-benar berubah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas karya-Mu untuk gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih hingga sampai saat ini gereja ini tetap maju, tetap berdiri. Tuhan, hamba rindu doa hamba-Mu di tempat ini semakin ada terobosan Tuhan. Terjadi terobosan yang luar biasa atas gereja ini. GBDI Sion Perma ini milik-Mu Tuhan. Februari tanggal 24 2024, Bapak Gembala sidang kami Pak Andre sudah pulang ke rumah-Mu hari ini. Kami mau melihat karya-Mu atas tempat ini. Hamba berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Peter, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa ilahi nyata atas hidup Pak Peter. Kuasa ilahi nyata, hikmat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Hingga kegerakan rohani, revival di tempat ini terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin dahsyat. Hamba-Mu impartasikan kuasa roh itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pengurus yang ada Tuhan, hamba-Mu berdoa unity terjadi. Satukan mereka, ikat mereka dengan kuasa yang sama, api yang sama, semangat yang sama, kegerakan yang sama. Ikat mereka di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, kalau Engkau yang telah mempersatukan mereka, tidak akan ada yang bisa memisahkan. Hamba percaya kuasa unity itu, kuasa persatuan itu terjadi atas mereka semuanya, pengurus semuanya, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ikat dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba merasakan terjadi kegerakan di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda dibangkitkan. Api yang daripada surga melawat mereka. Ada sesuatu terobosan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian hamba-Mu untuk hamba-Mu sampaikan. Materaikan firman ini atas diri kami Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi. Transformasi. Perubahan benar-benar terjadi. Di
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tempat dan waktu saya persilakan. Puji Tuhan, saudara. Satu ibadah yang luar biasa yang kita rasakan pagi hari ini melalui hambanya Bapak Pendeta Paulus Bella Francia yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita pagi hari ini, dan atas nama Ibu Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Paulus bersama tim MLC pimpinan Pak Kristiawan. Puji Tuhan, dan saya sampaikan acara ibadah di tempat ini setiap hari Selasa ibadah wanita jam 4 sore, setiap hari Kamis ibadah doa puasa jam 8 pagi, setiap hari Jumat ibadah doa malam secara online melalui Zoom jam 7 malam, setiap hari Sabtu ibadah kaum muda jam 7 malam, dan setiap hari Minggu seperti hari ini setengah 8 pagi ibadah raya atau ibadah umum. Dan untuk minggu depan ibadah raya sudah masuk di bulan September, tanggal 1 September akan kembali dilayani oleh Ibu Gembala dan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi minggu depan kita dapat datang kembali untuk menikmati berkat 2 kali ganda. Dan untuk jadwal pembicara bulan depan, tanggal 1 Ibu Gembala, tanggal 8 Bapak Pendeta Doni Tatimu, tanggal 15 September ada tim El Shaddai, pimpinan Ibu Jangliwa Mojokerto. Mereka ingin melayani di tempat ini full tim, dan sempat saya tanya dan saya sampaikan kepada Ibu Gembala dan staf Gembala dan menyetujui tanggal 15 September tim El Shaddai pimpinan Ibu Jangliwa Mojokerto, dan tanggal 22 September akan dilayani oleh Pak Peter, tanggal 29 September Bapak Andi Pongo dari FGB MFI. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Oh, satu lagi, door prize 17 Agustus akan saya umumkan minggu depan ya saudara, karena saya sempat dikasih untuk dibagikan kepada jemaat yang masuk kriteria door prize ini, tapi karena mepet waktunya belum sempat saya bungkus. Jadi minggu depan sekalian juga dengan berkat yang ulang tahun bulan Agustus. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, pengumuman tidak ada, kita mempersiapkan untuk persembahan kedua. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu.
Tuhan, sungguh inilah menjadi kerinduan kami, supaya anugerah Allah semakin hari semakin besar dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa, sehingga ada transformasi, ada terobosan-terobosan yang terjadi di dalam kehidupan iman jemaat-Mu, supaya mereka makin mengenal Engkau, makin mengenal, supaya mereka makin mengasihi Engkau dan makin setia lagi di dalam Engkau Bapa. Sungguh firman yang indah bagi kami semua untuk menegur kami semuanya Bapa. Engkau pakai dia Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bapak Pendeta Bella Tuhan, beri pembukaan dengan limpahnya. Dimanapun beliau ini Tuhan melayani, selalu menjadi berkat. Ada sesuatu yang baru yang disampaikan ya Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan pelayannya, berkati keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya semua. Berkati yang pemain musik, berkati yang leader Tuhan maupun singer. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkati engkau pada waktu keluar rumah Tuhan, diberkati kerjaanmu, diberkati usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan seluruh keluargamu. Tuhan, terima kasih. Kiranya kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita katakan